Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan mencoba memaparkan catatan saya terkait pendekatan pendapatan. Kita akan fokus pada direct capitalization method atau metode kapitalisasi langsung. Untuk bahan paparan pagi ini bisa di-download pada link berikut. Silahkan yang ingin mendownload. Oke, kita akan fokus pada Direct Capitalization Method atau DCM pada pendekatan pendapatan. Sebelum kita mulai, mungkin harus kita ketahui dulu bahwa dalam pendekatan pendapatan di penilaian bisnis yang dikenal di Indonesia, itu biasanya kita mengenal dua metode. Metode yang pertama adalah DCM atau Direct Capitalization Method. Metode yang kedua adalah Discounted Cash Flow Method. Nah, dua metode ini adalah dua metode yang lazim digunakan dalam menilai penilaian bisnis di Indonesia. Namun perlu teman-teman ketahui, di dunia tidak hanya mengetahui dua pendekatan ini. Tidak hanya dua pendekatan ini ya, dalam pendekatan pendapatan tidak hanya dua metode ini. Di dunia itu dikenal beberapa metode lainnya selain DCM dan DCF, yaitu salah satunya EVA atau yang biasa kita sebut Economic Value Added. Nah, ini dengan menilai resiko-resiko ekonomi atau resiko atas seluruh bisnis yang ada untuk menilai sebuah bisnis atau sebuah saham. Metode berikutnya yaitu Adjusted Present Value Method. Ini konsepnya hampir sama dengan Discounted Cash Flow Method, hanya saja ada beberapa penyesuaian pada nilai saat ininya. Nah, metode yang ketiga adalah Real Option. Nah, metode Real Option ini dinilai berdasarkan pangsa pasar opsi. Nah, di luar sana ada istilah pangsa pasar opsi ya. Kalau di Indonesia mungkin hanya kita kenal sebagai pasar atas saham, obligasi dan seterusnya. Ternyata di luar sana ada pangsa pasar atas opsi. Nah, makanya di sini metodenya menggunakan real option. Nah, tiga metode ini tidak familiar di Indonesia. Tidak familiar di Indonesia karena jarang sekali digunakan. Mengapa jarang sekali digunakan? Karena ada keterbatasan-keterbatasan. Nah, seperti tadi misalnya RO, real option. Karena tidak ada pangsa pasar hak opsi di Indonesia, maka metode real option tidak dapat kita gunakan. Atau adjusted present value. Kalau penyesuaian-penyesuaiannya sangat banyak dan sifatnya hampir subjektif, itu juga mengurangi objektivitas sehingga di Indonesia tidak digunakan. Economic value added. Nah, belum ada lembaga, instansi atau badan-badan tertentu di Indonesia yang benar-benar menganalisis terkait tingkat resiko, baik makro, mikro, resiko manajemen dan seterusnya. Sehingga prinsip EVA atau Economic Value Added juga tidak dapat diterapkan di Indonesia. Karena jika tiga metode ini diterapkan di Indonesia, dipaksakan tepatnya diterapkan di Indonesia, maka nilainya akan menjadi sangat subjektif. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui bahwa masih ada metode-metode lain di pendekatan pendapatan yang diketahui di dunia sana. Walaupun di Indonesia kita hanya mengetahui dua metode, yaitu DCM dan DCF, Direct Capitalization Method dan Discounted Cash Flow Method. Oke, kita mulai saja. Hari ini kita akan bahas Direct Capitalization Method. Nah, perlu teman-teman ketahui ada beberapa ketentuan dalam menggunakan Direct Capitalization Method. Yang pertama, ketentuan yang pertama di sini entitas bisnis yang kita nilai, baik kita mau nilai entitas bisnis maupun sahamnya, maka entitas bisnisnya harus pada tahap maturity. Nah, ini ya, ini yang harus kita pastikan bahwa DCM ini, Direct Capitalization Method ini hanya bisa digunakan untuk menilai entitas bisnis yang kondisinya pada saat maturity. Kalau dia masih growth, dia declining, maka jangan gunakan DCM. Bisa teman-teman menggunakan discounted cash flow. Terus yang kedua, pastikan juga bahwa premis yang digunakan adalah going concern business, di mana kita menganggap bisnis ini akan perpetuity, akan berjalan terus-menerus sampai tak hingga. Sehingga
kita katakan atau kita nyatakan bahwa bisnis tersebut sebagai bisnis yang going concern. Gitu ya. Jadi bisnisnya akan perpetuity selamanya tumbuh, dan kita nyatakan bahwa dia akan terus sampai tak hingga melakukan bisnis tersebut. Nah, yang ketiga, cap rate yang digunakan dalam menghitung direct capitalization method, inilah cap rate dengan rumus atau formula yang diperoleh dari discount rate-nya, di mana cap rate sama dengan discount rate dikurangin growth. Capitalization rate di sini ini diperoleh dari discount rate-nya, dari discount rate dikurangin growth. Nah, sementara growth-nya sendiri itu harus bersifat konstan atau nol. Nah, ini ketentuan yang keempat ya. Growth-nya ini bersifat konstan atau nol. Apa maksudnya konstan atau nol di sini? Kalau memang sifatnya konstan, artinya perusahaan pada saat dia kondisinya maturity, ketika dia growth-nya 3%, maka seterusnya akan 3%. 2%, maka seterusnya akan 2%. Atau 0, dia tidak bertumbuh sama sekali. Nah, ini. Apabila growth-nya 0, maka capitalization rate nilainya akan sama dengan discount rate-nya. Sesuai dengan formula yang di atas ya. Cap rate sama dengan discount rate min growth. Kalau growth-nya 0, maka cap rate akan sama dengan discount rate-nya. Nah, ini yang keempat ya, yang harus kita pahami, growth-nya bersifat konstan atau 0. Nah, ini sehingga si perusahaan ini dia akan selamanya memperoleh pendapatan atau penghasilan atau growth pertumbuhannya yang sama setiap tahunnya. 3%, 3% sampai tak hingga. Atau 0 sama sekali. Tidak ada growth sama sekali. Nah, terus ketentuan yang terakhir, growth yang ditentukan di sini ini harus sudah mempertimbangkan GDP atau gross domestic product. Ini ya. Growth di sini harus sudah mempertimbangkan GDP atau gross domestic product. Kenapa kok harus mempertimbangkan gross domestic product? Artinya ketika saat perusahaan kondisinya maturity, maka dia akan bertumbuh maksimal. Ini maksimal ya. Bertumbuh maksimal sebesar dari GDP-nya. Gross domestic product yang berlaku di negara tersebut. Sebagai gambaran ya, kenapa kok growth-nya harus mempertimbangkan GDP. Nah, sebagai gambaran, saya penguasa pasar 80%-nya atas misalnya produknya beras. Nah, teman-teman menguasai 20% produk beras. Nah, ketika kondisi perusahaan saya sudah maturity, sudah pada kondisi kedewasaan atau kondisi yang puncaknya, maka pertumbuhan atas penghasilan saya ini akan sejalan dengan gross domestic product, yaitu seberapa besar pangsa pasar akan menyerap beras tadi. Kebutuhan beras di pasar ini, kebutuhan beras oleh konsumen terakhirnya itu seberapa banyak. Kalau misalnya masyarakat kebutuhan berasnya berkisar antara 10%, maka tidak mungkin perusahaan saya akan melebihkan stoknya atau melebihkan pertumbuhannya sampai 20%. Nah, ketika saya melebihkan stok saya, persediaan saya atau produksi saya, maka tidak akan terserap oleh pasar. Nah, ini kenapa? Karena posisi perusahaan saya tadi ya sudah menguasai 80% pasar, termasuk juga perusahaan saya tadi sudah pada kondisi maturity, di mana ketika saya mau bergerak ini terjadi kesulitan untuk bergerak, maka saya akan mengikuti pertumbuhan dari konsumen saya. Dalam hal ini kita akan mengikuti pertumbuhan GDP atau gross domestic product-nya, sehingga growth-nya ya ini maksimum adalah sebesar GDP atau gross domestic product. Itu gambarannya seperti itu ya. Ketika perusahaan sudah menguasai pangsa pasar 80% tadi sebagai contoh yang saya contohkan, ya saya tidak bisa berkembang kemana-mana lagi, tidak bisa bertumbuh apa-apa lagi, kecuali saya melakukan diversifikasi produk. Yang tadinya mungkin hanya beras, saya mungkin jual baru lagi atau memproduksi baru lagi. Tapi kalau misalnya produknya sama, hanya beras saja, maka akan sulit saya bertumbuh lebih besar daripada daya serap pasar atau GDP-nya. Nah, ini gambarannya kenapa growth harus mempertimbangkan GDP atau gross domestic product.
Oke, ini ketentuannya ya. Ini ketentuan dalam direct capitalization method yang harus kita pahami. Kita lanjut ke formulanya. Nah, untuk melakukan pencarian nilai dengan direct capitalization method, formula utamanya adalah value sama dengan free cash flow dibagi dengan cap rate, capitalization rate. Nah, ini formula standarnya. Nah, apabila tadi ada klausul bahwa di ketentuan ya tadi ya, growth-nya harus konstan atau 0. Nah, apabila dia 0, maka rumus value sama dengan free cash flow per cap rate ini dapat langsung dieksekusi. Ketika ternyata perusahaan memiliki pertumbuhan yang sifatnya konstan, maka atas free cash flow-nya harus ditambah dengan pertumbuhan dulu. Gitu, sehingga rumusnya berubah ke nomor 2. Value sama dengan free cash flow dalam kurung 1 plus growth, G di sini adalah growth, dibagi dengan cap rate. Dibagi dengan cap rate. Oke. Nah, sampai di sini karena ada growth, maka kita juga harus mempertimbangkan cap rate yang diperoleh dari discount rate. Oke, sehingga penjabaran rumusnya masuk ke poin ketiganya. Kalau kita langsung sifatnya menggunakan cap rate, maka rumusnya kita menggunakan 2 di atas ya. Value sama dengan free cash flow dibagi cap rate. Atau value sama dengan free cash flow dalam kurung 1 plus growth dibagi cap rate. Tapi ketika kita mau menjabarkan lagi bahwa cap rate diperoleh dari discount rate dikurangin growth, maka kita jabarkan rumusnya menjadi rumus yang ketiga. Yaitu di mana value sama dengan free cash flow dalam kurung 1 plus growth dibagi discount rate dalam kurung 1 min growth. Yang mana notabene discount rate 1 min growth ini sama dengan cap rate-nya atau capitalization rate. Oke. Nah, ini formula perhitungannya. Nah, sebagai gambaran terdapat 2 klausul besarnya ya, yaitu ada growth yang sifatnya konstan atau tidak. Kalau tidak ada growth yang sifatnya konstan, maka menggunakan rumus yang nomor 1 yang berwarna biru, di mana value sama dengan free cash flow dibagi cap rate secara langsung, karena tidak ada growth yang sifatnya konstan. Ketika ada growth yang sifatnya konstan, maka rumus yang kita gunakan menjadi rumus nomor 2. Value sama dengan free cash flow dalam kurung 1 plus growth dibagi dengan cap rate-nya. Nah, ini 2 rumusan besar untuk mencari direct capitalization method. Oke, kita lanjut. Nah, untuk penggunaan direct capitalization method harus kita ketahui beberapa hal yang butuh perhatian khusus. Ini juga sering terjadi kesalahan ketika penilaian. Yang pertama, ketika objek penilaiannya untuk penilaian bisnis kita pisahkan jadi 2, equity dan entity atau entitas bisnis dan saham. Kalau kita misalnya mau menilai saham atau equity, maka dalam direct capitalization method yang kita gunakan free cash flow-nya adalah free cash flow to equity. Nah, terkait dengan free cash flow, teman-teman silahkan buka video terkait dengan free cash flow pertemuan sebelumnya. Ya, nah ini free cash flow-nya adalah free cash flow to equity. Karena kita mau nilainya equity atau sahamnya saja. Cap rate-nya juga menggunakan cap rate equity. Cap rate equity diperoleh dari mana? Ya, kita cari discount rate-nya dulu atas ekuitas. Nah, untuk discount rate atau rate of return ini juga sudah dipelajari di pertemuan berikutnya. Silahkan buka video terkait rate of return, di mana salah satu cara untuk memperoleh discount rate untuk ekuitas yaitu menggunakan COE atau cost of equity. Nah, cost of equity ini adalah discount rate untuk ekuitas. Nah, dalam perhitungan cap rate sama dengan discount rate dikurangi growth. Sehingga rumus formulanya cost of equity dikurangi dengan growth. Maka dapatlah cap rate equity. Oke. Nah, yang berikutnya, growth-nya di sini juga adalah growth atas free cash flow to equity atau growth atas pendapatan secara keseluruhan boleh digunakan. Itu. Jadi growth-nya adalah growth atas free cash flow to equity-nya atau dapat juga menggunakan growth atas pendapatan secara keseluruhan.
Nah, tinggal opsinya yang mana yang mau digunakan. Karena free cash flow to equity ini di-generate dari pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dengan rumus mencari free cash flow. Nah, ini yang pertama untuk equity. Sementara untuk nilai entitas bisnis atau nilai entity, maka free cash flow yang digunakan adalah free cash flow to firm. Free cash flow to firm. Cap rate-nya adalah cap rate entitas atau cap rate yang digunakan untuk menilai perusahaan. Nah, ini baru menggunakan WACC sebagai discount rate-nya. Discount rate dikurangin growth sama dengan cap rate. Nah, discount rate-nya baru menggunakan WACC. Nah, ini yang sering salah, mau itu equity, mau entity, banyak sekali teman-teman penilai yang menggunakan discount rate-nya semua WACC. Ini konsep yang salah ya. Discount rate itu tergantung dari jenis objek penilaiannya. Kalau equity yang menggunakan cost of equity, kalau entitas bisnis yang menggunakan WACC, weighted average cost of capital. Nah, ini sudah dibahas ketika kita membahas rate of return dan cost of capital. WACC ini adalah discount rate untuk entitas. WACC dikurangin growth, discount rate dikurangin growth, ini adalah cap rate untuk entitas bisnis. Sementara growth yang digunakan juga adalah growth atas free cash flow-nya terhadap perusahaan atau free cash flow to firm. Atau dapat juga menggunakan growth pertumbuhan secara keseluruhan. Oke, itu untuk perhatian khusus bagaimana menghitung entitas bisnis dan ekuitasnya. Oke, kita masuk ke langkah kerjanya. Langkah kerja dalam metode direct capitalization method ini ada 4 langkah yang perlu diperhatikan untuk memperoleh nilai. Yang pertama pasti pengumpulan data. Itu pasti. Apapun penilaiannya, mau properti mau bisnis, hal pertama pasti pengumpulan data. Nah, yang kedua ada historical and current analysis. Historical and current analysis. Yang ketiga adalah perhitungan free cash flow-nya, baik free cash flow to equity maupun free cash flow to firm. Nah, yang keempat kita mencari kapitalisasinya, tingkat kapitalisasinya. Setelah kita dapat free cash flow-nya, dapat tingkat kapitalisasi, maka kita aplikasikan formula yang tadi sudah kita bahas, yaitu value sama dengan free cash flow dibagi cap rate atau capitalization rate. Nah, ini step by step-nya atau langkah kerja dalam direct capitalization method. Nah, ini adalah data-data yang dibutuhkan. Nah, dalam direct capitalization method kita butuh data internal dan data eksternal. Data internal antara lain adalah laporan keuangan 3 tahun terakhir. Kenapa 3 tahun terakhir? Bisa nggak menggunakan 1 tahun terakhir? Nah, kenapa kita butuh 3 tahun terakhir bukan 1 tahun terakhir? Karena kita ingin melihat kondisi perusahaan dengan analisisnya. Nanti ada analisis namanya LCC atau life cycle cost of business. Perusahaan ini kondisinya di mana? Kita harus tahu dengan ketentuan awal tadi ya, DCM, direct capitalization method. Ketentuan yang pertama, metode ini hanya bisa dilakukan apabila perusahaan di maturity. Untuk mengetahui perusahaan ini kondisinya di siklus yang mana, apakah pertumbuhan, maturity, declining, maka kita butuh laporan keuangan 3 tahun terakhir. Kita butuh laporan keuangan 3 tahun terakhir. Oke. Nah, yang berikutnya adalah prospek bisnis. Kedepannya perusahaan mau kayak gimana? Gitu. Ini juga kita harus meyakini bahwa prospeknya ke depan perusahaan memang growth-nya konstan atau growth-nya 0 sama sekali. Ini ya, ini konsep direct capitalization method-nya atau ketentuannya ini harus dipahami teman-teman. Sehingga datanya pun yang kita perlukan untuk internalnya minimal laporan 3 tahun terakhir dan prospek bisnisnya seperti apa. Oke. Sementara data eksternalnya kita harus melihat kondisi makroekonomi seperti apa, mikroekonomi seperti apa, dan yang terakhir adalah GDP. Karena di beberapa ketentuan, terutama di ketentuan terakhir tadi ya, growth-nya sudah mempertimbangkan GDP untuk direct capitalization method. Sehingga kita juga butuh data GDP, Gross Domestic Product. Nah, untuk data yang terakhir adalah data terkait kompetitor dan market share. Nah, kenapa kok kita butuh data kompetitor dan market share? Tadi kita pengen tahu nih, apakah benar
secara industri kondisinya perusahaan ini pada posisi maturity. Jika tidak, dari data-data ini kita analis ternyata perusahaan tidak maturity, maka kita tidak bisa menggunakan direct capitalization method. Kita harus menggunakan metode yang kedua di pendekatan pendapatan, yaitu metode discounted cash flow method. Oke, secara data nanti hampir sama dengan DCF. Kita harus melihat dulu kondisi perusahaannya seperti apa, makronya seperti apa, mikronya seperti apa, GDP-nya, termasuk kompetitor dan market share-nya. Nah, inilah data-data yang dibutuhkan untuk melakukan penilaian dengan pendekatan pendapatan dengan metode direct capitalization method. Nah, untuk analisisnya, baik historical dan current analysis, dalam pendekatan pendapatan, kita butuh 3 analisis utama. LCC, Life Cycle Cost of Business, atau biasa disebut juga Business Life Cycle. Yang kedua, analisis Porter 5 Force. Yang ketiga, analisis SWOT. Nah, untuk LCC-nya, kita harus memastikan bahwa perusahaan benar-benar pada kondisi maturity. Karena ini ketentuan pertama dalam DCM. Nah, di sini kita harus melihat benar atau tidak dari data-data yang kita peroleh bahwa perusahaan pada posisi maturity. Yang kedua, kita juga harus memastikan growth perusahaan, pertumbuhan pendapatannya. Apakah benar konstan atau nol? Bisa jadi konstan, bisa jadi nol. Oh, kalau konstan dan nol, maka kita bisa menggunakan DCM. Ketika ternyata tidak terpenuhi syarat maturity dan growth-nya, maka kita tidak bisa menggunakan DCM. Kita harus menggunakan discounted cash flow method. Terus analisis yang kedua adalah Porter 5 Force. Berdasarkan 5 kekuatan Porter, 5 kekuatan yang dikemukakan oleh Michael Porter ya, kita harus bisa memastikan bahwa benar-benar perusahaan ini bisa going concern business. Bisa ya, bukan dia mampu atau tidak, tapi bisa. Secara keseluruhan memang dari analisis, oh perusahaan bisa terus berkembang. Going concern business. Gitu ya. Artinya perusahaan nggak lantas kemudian mati di tahun berikutnya, tidak. Tapi memang benar-benar sifatnya going concern business. Nah, ini kesimpulan di akhir di Porter 5 Force harus menyatakan bahwa memang perusahaan harus going concern business. Nah, untuk analisis SWOT, pastikan bahwa perusahaan pada kondisi yang agresif. Kenapa kok harus di kondisi agresif? Ketika perusahaan di kondisi defensif ya, artinya perusahaan tidak lagi bersifat going concern. Walaupun growth-nya mungkin sifatnya konstan, selalu negatif yang sama, tapi kondisi perusahaan tidak maturity. Dia ada di kondisi declining. Oke, sehingga DCM tidak dapat diaplikasikan. Atau pada posisi SWOT yang lain selain yang defensif, misalnya pada posisi diversifikasi, di mana strength ketemu dengan threat. Posisinya adalah harus diversifikasi, mau konsentris, vertikal, mau horizontal, mau yang penting diversifikasi. Nah, ketika perusahaan kondisinya diversifikasi, maka pasti pertumbuhannya akan fluktuatif. Tergantung dari kondisi diversifikasi yang dijalankan perusahaan. Apakah diversifikasinya lancar atau tidak? Itu sehingga karena sifat growth-nya fluktuatif, tidak dapat menggunakan DCM. Ingat ya, growth-nya harus sifatnya konstan atau nol, baru bisa menggunakan DCM. Atau di analisis SWOT yang berikutnya, di mana dari sisi opportunity ketemu dengan weakness atau W ketemu O. Maka posisi perusahaan adalah turnaround strategi. Ada kelemahan di dalam perusahaan, tapi ada opportunity di luar. Ini pun seperti itu. Ketika perusahaan benar-benar melakukan turnaround strategis, maka secara pertumbuhan dia kembali akan fluktuatif. Apakah perbaikan di internal perusahaan benar-benar terjadi dengan baik atau tidak? Ini akan menyebabkan pendapatannya sifatnya fluktuatif. Efisiensi biayanya, mungkin juga efektivitas perusahaan, ini akan berubah. Sehingga dari sisi pendapatan akan fluktuatif. Karena pendapatannya fluktuatif, tidak bisa menggunakan DCM. Nah, satu-satunya pada analisis SWOT yang akan menghasilkan direct capitalization method atau penilaian dengan metode direct capitalization, yaitu di mana apabila perusahaan pada posisi agresif. Agresif ini bisa saja perusahaan mungkin growth-nya di sini adalah growth harga. Karena ketika pangsa pasar tadi sudah full misalnya, sudah 80%.
maka pertumbuhan yang bisa diaplikasikan hanya terkait harga. Nah, sifatnya agresif. Nah, ini teman-teman harus pastikan bahwa dari LCC bisa menghasilkan maturity dan growth tadi, Porter 5 Force bisa meyakinkan bahwa memang perusahaannya going concern business, dan SWOT itu bisa menghasilkan hasil analisis SWOT yang sifatnya agresif atau S ketemu dengan O. Nah, ini untuk historical dan current analysis. Nah, kalau ini semua terpenuhi, maka baru atas objek tersebut, mau itu saham atau entitas bisnis, dapat dinilai dengan direct capitalization method. Kalau tidak terpenuhi, ya sudah, maka dapat menggunakan discounted cash flow method. Tergantung dari kondisinya perusahaan seperti apa. Oke, yang berikutnya terkait dengan free cash flow dan capitalization. Kembali, free cash flow-nya adalah free cash flow to equity untuk menilai ekuitas, cap rate-nya cap rate equity untuk menilai ekuitas, discount rate-nya juga discount rate atas equity, growth-nya pun growth atas free cash flow to equity. Untuk menilai entitas, free cash flow-nya adalah free cash flow to firm, cap rate-nya adalah cap rate to entity, discount rate-nya adalah discount rate to entity, dan growth-nya adalah growth atas free cash flow to firm. Nah, ini yang harus hati-hati ya, perhatian khusus tadi ya. Nah, kalau sudah dapat poin-poinnya, ya sudah. Bagaimana cara menilainya? Ya tadi, kita gunakan formula yang tadi. Value sama dengan free cash flow dikurangi dengan cap rate. Kalau dari growth-nya, maka value sama dengan free cash flow dikali 1 plus growth dibagi dengan cap rate-nya. Maka akan langsung dapat nilai atas ekuitas atau nilai atas entitas bisnis perusahaan. Yaitu untuk menghitung nilainya atau value-nya. Nah, sekarang kita akan bicara terkait kelebihan dan kekurangan metode direct capitalization method. Kelebihannya pasti dengan rumus yang sederhana tadi, teman-teman gampang untuk mengaplikasikan. Gampang untuk mengaplikasikan metode ini, direct capitalization method. Nah, terus yang kedua, kelebihannya dapat dikombinasikan dengan discounted cash flow method. Nah, biasanya DCM ini dikombinasikan dengan DCF pada kondisi terminal value. Pada kondisi terminal value. Nanti akan lebih detail lagi dibahas di pokok bahasan discounted cash flow method. Itu biasanya DCM ini digunakan di terminal value. Gimana dianggap bahwa pada suatu titik perusahaan itu memiliki growth yang sifatnya konstan atau nol. Atau perusahaan dianggap sudah pada kondisi maturity sehingga dapat menggunakan DCM. Nah, ini konsep DCM yang dikombinasikan dengan DCF atau discounted cash flow method. Nah, kelebihan yang ketiga, DCM ini atau direct capitalization method ini sudah memperhitungkan time value of money. Jadi pengaplikasiannya sudah memperhitungkan time value of money. Dilihat dari mana? Karena kita menggunakan discount rate sebagai dasar perhitungan tingkat kapitalisasi atau capitalization rate-nya. Nah, discount rate di sini ini gambarannya adalah time value of money. Karena kita sudah menggunakan tingkat kapitalisasi yang berasal dari diskon rate-nya. Oke, nah ini kelebihannya. 3 kelebihan dari direct capitalization method. Nah, yang berikutnya kekurangannya. Apa sih kekurangan dari metode ini? Yang pertama, yang perlu teman-teman ketahui, tidak ada entitas bisnis yang benar-benar going concern atau perpetuity. Gitu ya. Nah, ini tidak ada suatu entitas bisnis yang benar-benar akan going concern atau perpetuity. Sehingga going concern atau perpetuity ini hanya sifatnya premis. Dalam dunia nyata tidak akan pernah terjadi. Oke, kenapa? Karena suatu entitas bisnis pasti dia akan mengalami declining. Ketika declining, dia inovasi dan seterusnya, dia akan tumbuh lagi dan seterusnya. Nah, ini sehingga benar-benar perusahaan ini tidak ada satupun perusahaan yang benar-benar going concern atau perpetuity atau bertahan selamanya. Jadi konsep ini kita gunakan dalam premis bahwa perusahaan kita anggap itu premisnya going concern business.
Tapi dalam dunia nyata, tidak ada perusahaan yang benar-benar going concern atau akan bertahan sampai tak hingga atau selamanya. Terus kedua, pertumbuhan atau growth free cash flow maupun pendapatan tidak akan pernah benar-benar statis atau konstan, ataupun sifatnya nol mutlak. Jadi benar-benar perusahaan misalnya pendapatannya tahun ini hanya 5 juta net income-nya. Tahun depan juga 5 juta, tahun depan lagi 5 juta, dan seterusnya. Itu statis atau konstan, tidak ada. Gitu. Jadi tidak ada benar-benar yang nol mutlak tadi ya, growth-nya benar-benar nol, tidak. Tapi kalau 0, sekian, 0, sekian growth-nya itu kemungkinan ada. Atau mungkin 5,1 tahun ini, tahun depannya 5,12, 5,13, itu kemungkinan ada. Tapi ketika growth-nya sama persis, tahun ini 5%, tahun depan 5%, tahun depannya lagi 5%, ini tidak akan pernah teman-teman ketemui atau tidak pernah ada case yang akan ditemui yang menggunakan growth yang benar-benar statis atau konstan atau nol mutlak. Karena sifatnya growth biasanya pakai koma, dan komanya ini nggak mungkin sama semua, pasti berbeda-beda setiap tahun. Nah, ini kekurangannya. Nah, terus yang ketiga, sulit menentukan tingkat kapitalisasi atau cap rate yang benar-benar sesuai dengan kondisi entitas bisnis yang sedang kita nilai. Jadi cap rate-nya, ya ini karena berasal dari discount rate ya, sehingga discount rate-nya itu sulit benar-benar sesuai dengan kondisi entitas bisnis yang kita nilai. Kenapa kok sulit? Karena discount rate di sini kita menggunakan rumus diskonto pada saat pertemuan sebelumnya, di mana kita menggunakan beta dan seterusnya. Kecuali memang jika kita menggunakan metode atau teknik Gordon Growth Model atau dividend discount model. Karena kondisinya kita dapat data semua dari perusahaan, maka tingkat kapitalisasinya sudah mencerminkan nilai perusahaan. Nah, ini kesulitan untuk memperoleh tingkat kapitalisasi yang benar-benar sesuai dengan kondisi entitas bisnis. Nah, inilah kekurangan-kekurangan dalam direct capitalization method. Ini kekurangan-kekurangannya ya. Nah, karena kekurangannya ini sifatnya kondisinya tidak real, artinya ya semua secara teori bisa digunakan, tapi secara real tidak ada perusahaan yang benar-benar going concern atau bertahan selamanya. Tidak ada pertumbuhan yang sifatnya statis atau konstan atau nol mutlak. Sehingga makanya semua kelemahan-kelemahan ini atau kekurangan-kekurangan ini kita masukkan dalam premis. Dalam penggunaan direct capitalization method dipremiskan harus going concern. Artinya kita tahu nih bahwa kondisi yang nyata akan berbeda dengan teorinya. Maka dari awal kita statement bahwa premisnya perusahaan adalah going concern. Begitu juga yang kedua, karena kita tahu growth-nya tidak mungkin statis atau konstan ataupun non mutlak, maka kita buat asumsi bahwa growth mungkin maksimum tadi GDP atau di bawah GDP dengan nilai sekian. Nah, ini kita masukkan dalam asumsi dan kondisi pembatas berdasarkan data dan analisis yang kita buat. Nah, ini gambarannya terkait kekurangan direct capitalization method. Nah, untuk pertemuan hari ini, referensi yang saya gunakan, yang saya jelaskan tadi ya dari awal, itu saya gunakan KPSPI, All About Corporate Valuation, Corporate Finance Institute, Valuing a Business, dan SE54. Inilah referensi yang saya gunakan dalam menjelaskan direct capitalization method hari ini. Oke, mungkin itu aja untuk pertemuan hari ini. Untuk kertas kerja dan bagaimana studi kasus serta mungkin cara perhitungan lebih detail, kita akan praktek nanti ketika kita meeting by Zoom atau by aplikasi lainnya. Kita online meeting, nanti akan kita praktekkan. Jika ada pertanyaan, bahan diskusi, sanggahan, atau apapun terkait materi ini, silahkan ditulis di kolom komentar. Kita akan diskusikan bersama, mungkin dengan referensi yang lebih baik atau referensi lainnya. Oke, mungkin itu aja dari saya untuk video tutorial ini. Catatan saya terkait penilaian dengan direct capitalization method. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.